anak-anak, selamat pagi nih. Oke, Ibu mulai ya pembelajaran Zoom hari ini ya. Oke, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih anak-anak? Anak-anak Ibu nih. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada mandi belum nih? Nah, semoga semua sudah sarapan ya, sudah mandi juga. Jadi semuanya sudah segar untuk memulai pembelajaran Zoom di pagi hari ini. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Langsung Ibu pimpin ya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita agar berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oh, Mas Irfan, boleh. Terima kasih Mas Irfan sudah memimpin doa pagi ini. Beri tepuk tangan dong buat Mas Irfan yang sudah berani memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu mau mengajak kehadiran. Nanti kalau Ibu panggil namanya, uh, bilang hadir Bu. Dan juga kalian menyebutkan tadi sarapan pakai apa, oke? Ibu mulai dari absen nomor 1 ya. Dina. Oh, Dina sarapan pakai telur. Wah, enak. Absen kedua ada Miftah. Miftah hadir. Sarapan apa Miftah? Oh, nasi goreng. Wah, ibu juga tadi masak nasi goreng nih. Wah, kita sama nih Miftah. Selanjutnya ada Irfan. Irfan hadir. Sarapan tadi apa tadi Mas Irfan? Oh, nasi goreng juga. Oke, berarti kita sama juga ya sama Miftah ya. Wah, banyak ya nasi goreng ya ternyata pagi-pagi ya. Iya, ibu juga masak nasi goreng tadi pagi. Yeay. Oke, agar semuanya semangat untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Seperti biasa, tepuk semangat. 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 Yeay, sudah semangat kan semuanya? Oke, jadi di pembelajaran hari ini kalian akan Ibu ajak nih lihat benda-benda apa yang ada di kamar kalian, ada di lingkungan rumah kalian, itu benda-bendanya ada apa aja. Jadi kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di rumah, seperti itu. Nanti kalian akan tahu nih, benda itu tuh berbahaya atau enggak sih kalau kita buat main. Itu kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di rumah. Selanjutnya, Ibu, tadi. Jadi Ibu punya satu pertanyaan nih. Kalian pernah nggak dia dilarang sama orang tua kalian di rumah main sesuatu?
Oh, Mas Irfan pernah dilarang ngapain nih Mas Irfan? Oh, bermain gunting. Ya, bermain gunting ya. Kita itu anak-anak apalagi ya itu nggak boleh main alat benda-benda yang tajam seperti gunting dan juga pisau. Karena itu benda berbahaya yang mungkin bisa melukai tangan kita nantinya. Jadi perlu bantuan dari orang yang lebih dewasa. Seperti itu ya Mas Irfan ya, didengerin ya orang tuanya ya. Oke, Ibu mau menjelaskan sesuatu nih. Hati-hati di rumah. Nah, rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga kita. Ada apa aja dulu keluarga kita? Ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, bisa kakak, bisa adik, atau ada yang tinggal sama kakek atau neneknya, atau rumah yang deket sama saudara-saudaranya. Nah, di rumah itu ada, dan di rumah itu ada banyak benda yang kita gunakan setiap hari. Ada benda yang aman, dan ada juga benda yang berbahaya. Karena itu, kita harus berhati-hati menggunakan benda-benda tersebut. Apalagi anak-anak, seperti anak-anak ibu semuanya. Kita, kalian harus berhati-hati menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Benda-benda apa aja sih ya yang ada di rumah itu? Kita lihat ya. Oke, benda berbahaya di rumah dulu nih. Nah, di rumahnya benda berbahaya itu bisa melukai atau membahayakan diri sendiri atau bisa membahayakan orang lain juga jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Contohnya yang pertama ada pisau. Nih, siapa yang di rumahnya ada pisau? Oke, semua ada ya. Semua punya pisau karena ibu memerlukan pisau untuk memasak, untuk memotong daging, memotong sayur, seperti itu. Lalu ada gunting. Nah, gunting ini juga berbahaya. Walaupun ada gunting anak-anak yang tidak begitu tajam, tetapi biasanya kalau di rumah itu pasti menyediakan gunting yang tajam, yang bisa untuk bisa memotong rumput, gunting rumput, atau bisa untuk memotong kain. Yang kedua ada kompor dan api. Nah, di sini siapa nih yang suka bantuin ibu memasak di dapur? Oh, Mbak Lina ya. Kamu suka bantuin ibu memasak di dapur? Oh, bikin kue. Wah, boleh dong. Kapan-kapan ibu mau nyobain kuenya. Hmm, ya hati-hati ya kalau kita menggunakan kompor dan juga api. Terus ada obat-obatan. Obat-obatan itu kadang ada yang memiliki dosis tinggi atau tidak bisa dibuat untuk main-main. Jadi, kalau kalian mau minum obat atau memerlukan lagi sakit terus memerlukan obat, itu sebaiknya minta tolong kepada orang tuanya. Terus ada cairan pembersih. Cairan pembersih untuk kamar mandi atau untuk baju itu tidak boleh untuk bermain karena itu sangat mengandung banyak bahan kimia yang bisa membuat tangan kita merah-merah nantinya. Kalau tangan-tangan kita merah nanti akan gatal dan perih ya anak-anak. Jadi jangan menyentuh cairan pembersih yang ada di kamar mandi. Yang selanjutnya ada kabel listrik. Nah, kabel listrik ini juga berbahaya karena listrik itu mempunyai tegangan yang tinggi yang bisa membuat kita jadi gosong. Siapa yang mau gosong? Enggak kan? Makanya kita harus berhati-hati dengan kabel listrik yang ada di sekitar rumah kita. Selanjutnya, wah benda tidak berbahaya yang ada di rumah.
benda-benda yang aman untuk anak-anak, yang aman untuk kita bermain, yang aman untuk kita menggunakan, tapi harus tetap bertanya kepada orang tuanya. Yang pertama ada meja. Meja itu termasuk benda tidak berbahaya karena terbuat dari kayu atau bisa juga dari plastik. Oke ya, nih di kamarnya ada yang punya meja belajar. Oh, Mas Bayu punya. Mbak Angel juga punya. Di kamarnya ada meja belajarnya. Taruh apa aja nih meja belajarnya Mbak Angel? Oh, ada lampu belajar, ada buku-buku pelajaran ya. Kalau belajar di meja belajar, ya pinter banget. Terus ada kursi. Kalau ada meja belajar, biasanya juga disediakan kursi untuk kita duduk. Maksudnya ada bantal. Bantal untuk kita tidur, benar sekali. Maksudnya ada boneka nih, yang cewek-cewek ini pasti suka boneka. Atau untuk yang cowok-cowok itu ada mainan dari plastik atau dari kayu juga bisa, seperti mobil-mobil dari kayu. Terus ada robot-robot, ada apa itu? Lego-Lego. Siapa yang suka bermain Lego? Nah, yang terakhir ada piring dan gelas plastik. Nah, karena kadang itu kalau di rumah itu gelas atau piringnya itu dari kaca atau keramik, karena itu akan berbahaya kalau kalian yang menggunakan, mungkin kalian bisa minta nih ke orang tua kalian. Ibu, aku dibeliin dong gelas dan piring yang plastik biar aku bisa ambil makanan sendiri, biar aku bisa makan sendiri. Jadi kalian nggak akan takut kalau misal jatuh terus pecah. Gitu, pakai gelas dan piring yang dari plastik. Oke, next selanjutnya. Ayo semangat semuanya. Di on kan dulu kameranya ya. Yuk lihat loh. Hmm, apa kita menyanyi terlebih dahulu? Ada yang mau nyanyi apa nih? Mungkin Mas Bayu mau nyanyi, mau menghibur kita, menghibur ibu dan teman-temannya. Boleh nyanyi apa? Balon kode 5 boleh, ayo teman-temannya tepuk tangan, Mas Bayu yang bernyanyi. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Kalau ku tinggal tanpa yang erat-erat. Yeay, terima kasih Mas Bayu telah menghibur kita semua. Nah, selanjutnya nih, ngapa harus berhati-hati? Nah, agar apa? Agar kita tidak terluka tentunya. Kita juga tidak melukai orang lain. Kita tidak akan melukai saudara kita, kakak atau adik kita ya. Nah, soal yang obat-obat kita juga tidak akan keracunan dengan obat. Kita sakit mau minum obat, tapi kita malah salah minum obat. Malah jadi keracunan ya. Makanya kalau minum obat harus dibantu orang tua. Benar. Eh, yang ketiga ada terhindar dari kebakaran atau kesetrum tadi ya yang Ibu jelaskan ya. Ya, hati-hati dengan api dan juga listrik. Karena akan membahayakan diri kita jika terkena listrik dan api. Yang terakhir, agar selalu selamat ketika berada di rumah. Karena apa tadi? Rumah adalah tempat aman untuk kita semua. Jadi kita harus menjadikan rumah aman dengan kita selalu berhati-hati. Mengap. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Harus apa sih kita?
Harus berhati-hati itu gimana sih, Ibu? Nah, berhati-hati itu bisa dilakukan dengan jangan bermain dengan benda tajam, dengan pisau, dengan gunting, dengan cutter, atau bisa dengan gunting kuku. Itu juga berbahaya ya. Jangan memegang obat tanpa izin orang tua. Nah, tadi udah Ibu jelasin kan? Jangan minum obat sembarangan. Terus kalau sedang membantu ibu memasak, itu jangan sekali kalian menyalakan kompor sendiri ya anak-anak. Biar ibu aja yang menyalakan kompornya. Agar tidak terjadi kebakaran. Betul. Ini adalah minta bantuan orang dewasa jika ingin menggunakan sesuatu benda. Minta tolong ke ibu, minta tolong ayah, minta tolong ke kakak, ke kakek, atau ke orang tua yang lebih dewasa dari kita. Oke, selanjutnya next nih. Keselamatan di rumah. Bisa juga nih kita itu mendengarkan nasihat orang tua. Harus kita dengar kalau sama orang tua itu ya. Misal orang tuanya, ini, Mbak Lina, jangan dipegang ya. Nanti luka. Ya, kalian, iya ibu, ya. Langsung kalian berhenti dan jangan dilakukan lagi. Juga kita harus menjaga kebersihan dan kerapian di rumah agar tidak ada serangga. Karena serangga juga berbahaya di rumah jika itu serangga yang bisa menggigit. Karena kan gatal-gatal ya anak-anak. Harus kita harus menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Oke, terima kasih materi hari ini. Sudah paham semuanya tadi benda-benda apa aja yang boleh dipegang dan juga yang tidak boleh dipegang? Benar. Coba Ibu mau dengar Mbak Dina deh. Mbak Dina, tadi apa aja yang boleh dipegang? Boneka, meja, terus buku boleh, kursi buat duduk, ya, mainan boleh. Nah, terus Mas Bayu yang nggak boleh dipegang apa yang berbahaya buat anak-anak? Gunting, ya, pisau, obat-obat, kompor, ya. Oke, sudah pada capek? Enggak kan ya? Materinya seru. Oke, coba. Sekarang ibu mau kalian ambil barang-barang yang ada di sekitar kalian. Satu barang terus ditunjukkan ke ibu, terus nanti ibu tanya, itu termasuk benda berbahaya atau tidak? Coba ditunjukkan dulu, diambil barangnya, ibu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, ayo Mas Bayu. 8, 9, 10. Oke, ditunjukkan boleh gambar benda-bendanya. Wah, wah itu bawa apa aja itu? Oh itu Mbak Dina coba itu membawa apa itu? Botol minum. Wah, botol minumnya warna pink. Mbak Dina suka warna pink ya? Iya, oke. Botol minum. Botol minum itu termasuk berbahaya atau tidak, Mbak Dina? Tidak. Oh, karena itu terbuat dari... Oh, terbuat dari plastik. Oke. Mbak Angel itu membawa apa ya? Itu ya? Oh, piring. Baru selesai makan. Oh iya. Itu piring dari keramik. Oh, berarti itu termasuk barang yang berbahaya. Ya, hati-hati ya, jangan sampai terjatuh. Nanti pecah terus kena kaki. Akan melukai kaki kita. Oke. Wah, oke. Mungkin kita lanjut ke kuis ya, anak-anak. Ibu mau ngecek kalian tuh udah paham atau belum? Nah, Ibu, kita mulai kuis. Ibu stop share screen sebentar ya, anak-anak.
Oke, anak-anak nih, ibu selesai nih share screen untuk kuis ya. Oke, kita mulai kuisnya. Mau ibu panggil share acak atau kalian yang raise nih? Oke, ibu panggil acak ya. Oke, rules gamenya atau peraturannya. Nah, di game ini terdapat 3 sesi game. Setiap sesi memiliki keseruan yang berbeda. Jika menjawab dengan benar, mendapat 1 bintang. Mainkan game ini dengan gembira dan semangat. Nanti yang menjawabnya bintangnya paling banyak, nanti ibu kasih hadiah ya besok kalau kita ketemu. Ibu kasih hadiah buat yang dapat bintang paling banyak. Oke, next. Sesi 1. Memilih. Nah, benda di rumahku disebut dengan kipas angin. Mana nih kipas anginnya nih? Ada yang tahu kipas angin yang mana mungkin? Siapa yang mau menjawab? Mbak Lina, boleh nanti dilingkarin ya pakai ini yang lingkar-lingkaran ini. Yang tulis-tulis ini ya. Boleh Mbak Dina dilingkarin yang mana nih? Yang tengah, pinggir, kanan, pinggir kiri. Yang tengah, ayo. Ayo dicobain. Iya, benar sekali Mbak Dina. Benar nggak teman-teman? Benar, ye, tepuk tangan untuk Mbak Dina. Oke, oke, next. Benar ya, jawabannya adalah kipas angin. Selamat Mbak Dina dapat 1 bintang. Mbak Dina 1 bintang. Diingat-ingat ya, dapat berapa ya? Sajalah, benda di sini disebut sofa. Sofa yang mana? Ayo. Ayo petunjuk aja deh, Mas. Mas, Mas Putra coba. Yang mana ini? Yang sofa coba. Dilingkarin ya. Coba, coba, coba. Coba yang mana, yuk. Oke, coba. Sofanya yang... Iya, bener. Sofanya yang itu ya. Bener. Kita cek, kita cek, kita cek, kita cek. Bener. Sofa yang itu. Terdapat 1 bintang. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Sesi 2 menemukan. Aduh, maaf, maaf. Oke, lanjut kita ke sesi 2. Tadi siapa yang udah dapat bintang? Mbak Dina 1, Mas Putra 1. Oke, yang kali ini cepet-cepetan raise hand, oke? Yang raise hand duluan nanti bisa menjawab. Pertanyaan, pertanyaan pertama pada sesi 2. Oke, kalian harus mencari kompor, tempat sampah, dan juga lampu. Siapa yang mau menjawab? Mbak Dina lagi. Oke, Mbak Dina, ayo. Coba Mbak Dina dilingkarin. Apakah benar ya kompor yang mana, tempat sampah yang mana, lampu yang mana? Coba dilingkarin. Oke, 1. Terus ada lagi tempat sampah yang mana, tempat sampah atau lampu? Oke, 2. Tempat sampah, tinggal tempat sampah nih. Di mana nih tempat sampahnya nih? Oke, 3. Apakah benar? Kita cek ya.
Oke, kita cek teman-teman, kita cek. Tuh, dua, tiga. Wah, benar. Kompor itu di tengah ada lampu, yang di samping kiri ada tempat sampah. Wah, Bedina dapat dua bintang. Oke, kamu dapat dua bintang ya, Mbak Dina ya. Diingat-ingat, diingat-ingat semuanya, diingat-ingat. Ini Mbak Dina satu, Mas Putra. Mbak Dina dua, Mas Putra satu. Oke, next. Kuis sesi tiga nih. Mengidentifikasi benda berbahaya di rumah. Nah, kalian harus cari nih yang berbahaya yang mana aja ya. Oke. Nih, benda yang berbahaya yang mana? Benda satu, dua, atau tiga? Oh, Mbak Dina lagi. Wah, Mbak Dina ini pintar sekali ya. Aktif sekali. Bisa dicentang-centang saja boleh. Ini sama yang ini. Benar. Apakah benar? Oh, apakah benar? Kita cek bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Benar. Ye, Mbak Dina dapat tiga bintang. Oke. Benda selanjutnya nih. Benda selanjutnya nih. Yang berbahaya yang mana aja nih? Mbak Angel. Oh, Mbak Angel. Mbak Angel mau mencoba nih. Yang mana aja Mbak Angel? Yang mana yang berbahaya? Yang dua, kita cek bareng-bareng. Apakah barang kedua, benda kedua itu berbahaya? Betul. Mbak Angel dapat satu bintang. Mbak Angel satu bintang. Mbak Dina tiga bintang. Mas Putra satu bintang. Oke, apakah masih ada nih ya kuisnya? Coba. Oke, sudah selesai. Koleksi bintang. Tadi yang terakhir, siapa tadi yang dapat bintang? Dina dapat tiga, Mas Putra dapat satu, Angel dapat satu bintang. Oke, yang lain besok dicoba lagi ya. Harus lebih semangat nih, harus lebih aktif. Biar dapat bintang, besok dapat hadiah dari ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di game berikutnya. Yeay. Oke, selanjutnya kita ada pengerjaan. Oke, selanjutnya karena kita udah dengan materi dari ibu, kalian sudah menerima materi dari ibu, sudah paham, kalian juga sudah bermain quiz games. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas. Tugas yang akan ibu berikan ini berupa lembar kerja yang akan dilakukan secara berkelompok. Nah, berkelompok ini nanti ibu bagi sesuai dengan absen ya anak-anak. Karena kita ada 16 siswa, jadinya nanti ada 4 kelompok dengan 4 siswa setiap kelompoknya. Jadi nanti absen 1, 2, 3, 4 kelompok 1, absen 5, 6, 7, 8 kelompok 2, 9, 10, 11, 12 kelompok 3. Selanjutnya 13, 14, 15, 16 kelompok 4. Untuk LKPD nanti Ibu kirim ke grup orang tua. Nanti kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian untuk memprint out kan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian bisa chat, minta tolong ke ibunya. Ibu, nanti aku minta tolong chatin Mbak Angel dong. Aku chatin Mas Bayu dong. Nanti aku mau kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya bisa dilakukan di rumah siapa aja ya. Bisa, di rumah aku aja.
atau di rumah Angel aja, atau di rumahnya si Lina, atau di rumahnya nanti bisa di rumahnya Vela juga bisa. Gitu ya anak-anak ya. Di ibu kirimkan filenya, terus dikumpul di ibu minggu depan. Karena minggu depan kita sudah mulai pembelajaran offline di sekolah. Dikumpul saat pembelajaran offline dan yang tadi dapat bintang, nanti ibu kasih hadiah juga. Oke, ibu tunjukkan LKPD-nya ya anak-anak. Sebentar. Akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti dikerjakan dalam bentuk print out, minta tolong kepada orang tua. Nanti juga ibu bakal ngasih tahu ke orang tua kalian, mengingatkan untuk memprint outkan kalian masing-masing setiap anak, tetapi dikerjakan dengan berkelompok. Oke, nah di LKPD nah, di LKPD pertama ini ada waspada atau aman. Ada perintahnya amati setiap gambar. Berikan tanda silang jika berbahaya atau tanda centang jika itu tidak berbahaya atau benda aman. Di sini ibu kasih satu contoh ada pisau. Pisau tidak aman. Jadi diberikan tanda silang. Nanti bisa kalian memakai spidol warna merah atau memakai pensil juga tidak apa-apa. Tentunya benda ada boneka, ada buku, ada sikat gigi. Nanti kalian kerjakan. Oke ya. Paham untuk alfabet pertama? Paham. Bagus. Nah, ini nih anak-anak LKPD kedua. LKPD kedua adalah cara berhati-hati di rumah. Tulislah cara berhati-hati di rumah pada kolom yang disediakan. Nah, ini LKPD kedua ya anak-anak. Adalah cara berhati-hati di rumah. Nah, terlebih dahulu nanti kalian membaca perintah yang ibu berikan ya. Perintahnya apa? Perintahnya tulislah cara berhati-hati di rumah pada kolom yang disediakan. Nah, nanti kalian berdiskusi. Kalian berdiskusi bersama kelompok. Apa aja sih cara-cara kita agar bisa berhati-hati di rumah itu caranya seperti apa nih? Jadi kalian diskusikan bersama teman-teman ya, sama kelompok masing-masing. Kalian tulis di bagian yang sudah ibu berikan kotaknya. Nanti di sebelah rumah itu bisa kalian beri nama kalian masing-masing. Salah satu kelompok nanti siapa saja kalian tulis di sebagian samping rumahnya. Oke, paham untuk LKPD yang ini? Paham. Oke, next. Yang ketiga adalah studi kasus. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, ibu punya bacaan, terus ada pertanyaannya juga di dalamnya. Nanti kalian baca, lalu kalian jawab pertanyaannya ya anak-anak. Sesuai jawaban hasil diskusi kelompok kalian nanti. Terus besok dikumpul di sekolah saat pembelajaran offline. Tapi sebelum dikumpul, besok ibu mau perwakilan dua kelompok untuk presentasi dulu hasil diskusi di depan teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran pada minggu depan, kita awali dengan presentasi hasil diskusi di minggu ini. Nanti untuk siapanya yang akan maju, kita tentukan minggu depan. Bisa mungkin kelompoknya Mbak Verna, atau kelompoknya Mas Rangga, atau bisa kelompoknya siapa? Mbak Angel juga bisa nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kita gitu. Nanti teman-teman yang lain mendengarkan dan memberi komentar jika berbeda atau ada yang kurang nih dari kelompok Mbak Angel apa gitu ya. Oke, sudah paham semuanya?
Oke, karena semua, karena semua sudah paham tentang materi yang Ibu berikan hari ini dan juga LKPD yang sudah Ibu jelaskan, mungkin kita akan merefleksi pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, kalian belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar rumah, yang ada di dalam rumah, yaitu benda berbahaya dan tidak berbahaya. Coba disebutkan tadi Mbak Vena, apa aja yang berbahaya? Gunting, pisau, ya, benar. Tepuk tangan untuk Mbak Vena dong. Iya, sekarang yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya apa aja tadi? Mbak Angel coba yang tidak berbahaya. Boneka, iya boneka, robot, mainan-mainan, piring gelas yang dari plastik, benar. Iya benar, karena bantal buat tidur. Nah, terus tadi kita juga belajar manfaatnya apa aja. Kalau kita berhati-hati, nah kita tidak akan terluka, kita tidak akan dimarahi orang tua, terus nanti di rumahnya juga tidak akan berantakan karena kita berhati-hati. Terus kita tidak akan tersetrum listrik jika kita jauh-jauh dari listrik, kita berhati-hati dengan kabel, dengan stop kontak. Benar. Oke, anak-anak ibu sudah pintar-pintar. Semuanya paham, semuanya mengerti karena semua memperhatikan dengan baik. Jadi semuanya mendapat bintang. Pol. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, karena ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup dan kalian juga masih ada pembelajaran mata pelajaran selanjutnya. Setelah habis ini pembelajaran apa? Wah, seni tari. Seni tari juga online. Oh, ya dengan Bu Rara. Oke, semangat ya untuk belajar seni tarinya supaya bisa melestarikan melestarikan budaya Indonesia. Benar. Dan juga jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Nanti ibu kirim ke grup orang tua dan ibu ingatkan kepada orang tua kalian untuk mengerjakan secara berkelompok. Tadi ingatkan kelompoknya. Oke, dikerjakan dengan baik sesuai diskusi kelompok dan minggu depan dipresentasikan di depan kelas. Oke, apabila ada kurang lebihnya dari Ibu akhiri pembelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih anak-anak, boleh leave. Yang mau leave, yang belum sarapan bisa sarapan dulu ya. Oke, sama-sama, sama-sama.